Korban satu tempat, nyanyinya semangat. Kau penebusku. Nah, setelah itu menyanyi ulang-ulang kau penebusku. Setelah Paskah saya tanya maksudnya Yesus penebus itu apa? Penebus dosa. Penebus dosa itu bagaimana? Dia tidak tahu. Nah, berarti memang nyanyi, orang bisa nyanyi. Slogan Yesus penebus bisa, tapi kita harus memahami konsep penebusan itu apa, ya. Nah, selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. kita lagi bahas konsep keselamatan. Pertama, Allah cari manusia. Kedua, kekristenan mempunyai konsep penebusan dosa. Ini perlu dipahami. Kita tahu Yesus penebus, tapi bagaimana logikanya, pemahamannya, ini banyak orang tidak tahu. Kemarin saya khotbah di satu tempat, nyanyinya semangat. Kau penebusku. Nah, setelah itu menyanyi ulang-ulang kau penebusku. Setelah Paskah saya tanya maksudnya Yesus penebus itu apa? Penebus dosa. Penebus dosa itu bagaimana? Dia tidak tahu. Nah, berarti memang nyanyi, orang bisa nyanyi. Slogan Yesus penebus bisa, tapi kita harus memahami konsep penebusan itu apa, ya. Nah, konsep penebusan dosa itu berkaitan dengan Yesus Kristus, ya, yang nanti jadi penebus. Kalau kita melihat di dalam semua agama, tadi saya bilang itu mempercayai manusia berdosa, ada konsekuensi dari dosa, ya, ada konsekuensi dari dosa. Tetapi bagaimana solusi terhadap dosa itu? Semua agama itu seperti dalam buku katekisasi Buddha. Dalam katekisasi Buddha dibilang begini, tak seorang pun bisa ditebus oleh orang lain. Tidak ada Allah dan tidak ada orang suci yang bisa membentengi seorang manusia dari konsekuensi dari tindakannya. Tidak ada. Setiap orang dari kita harus menjadi penebusnya sendiri. Dari sini lihat bahwa di dalam konsep Buddha, ya, bahwa ternyata manusialah yang harus menebus, atau manusia yang harus bertanggung jawab atas semua konsekuensi dosa. Nah, tetapi kekristenan hanya sendiri yang punya konsep penebusan. Tidak ada di dalam kepercayaan apapun punya konsep penebusan seperti di dalam Kristen. Nah, kalau kita melihat di dalam Ayub pasal 10 ayat 14, ini menunjukkan keadilan Allah, ya. Allah itu Allah yang adil, yang tidak mungkin tidak menghukum orang berdosa. Setiap dosa kecil apapun pasti dihukum. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau mengawasi aku, dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahan. Tuhan tidak bisa bebaskan kita, karena kalau dia bebaskan, dia menjadi tidak adil. Namanya keadilan, yang salah harus hukum. Dan kita semua bersalah, kita semua berdosa, maka Tuhan tidak bisa membebaskan kita. Dalam Nahum 1 ayat 3, Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, tetapi tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah, ya. Jadi Tuhan tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Semua dihukum Tuhan. Dosa besar, dosa kecil, dosa banyak, dosa satu, tetap dihukum.
Itu adil. Kalau di dunia ini, hakim di dunia ini bisa saja orang salah tidak dihukum, yang tidak salah dihukum. Tapi hakim ilahi tidak bisa. Yang salah pasti dihukum. Di sisi yang lain, Tuhan bukan cuma punya sifat kudus yang menuntut penghukuman, sifat adil yang menuntut hukuman, tapi Tuhan juga punya sifat kasih, masalah yang mau supaya kita bebas. Dalam Mazmur 103 ayat 89, Tuhan adalah penyayang, pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setia. Tidak selalu dia menuntut dan tidak untuk selamanya dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Jadi saudara, Tuhan itu di satu sisi harus menghukum orang berdosa, tapi di sisi lain dia sayang orang berdosa. Dia mengasihi orang berdosa. Itu berarti bahwa dia harus menghukum orang yang dia kasihi. Ya. Dia mengasihi manusia. Nah, ini penting untuk ditekankan karena ada banyak orang Kristen maupun non-Kristen berpikir jangan kopi apa, jangan sampai ribut di belakang. Ini masalah penting. Soal begini. Mengapa ya kalau Allah mengasihi kita tidak langsung mengampuni saja, selesai? Saya pernah ditanya orang Islam, kok repot sekali Tuhan Allah itu ya? Hanya untuk mengampuni manusia saja repot-repot turun dari surga, pakai lahir lagi, di kandang lagi, setelah itu pakai naik di tiang salib lagi, susah sengsara. Kok repot sekali? Dia kan Allah. Kalau dia mau selamatkan, ya sudah selamatkan saja. Sama mau protes. Kok susah sekali? Ya, banyak orang berpikir begitu. Nah, tapi kita coba perhatikan kata-kata dari Adit Fernando. Jika Allah langsung mengumumkan pengampunan itu dijadikan murahan. Dosa kita terlalu serius untuk ditanggapi seperti itu. Kita terlalu signifikan sehingga kesalahan kita tidak bisa diperlakukan dengan begitu acuh tak acuh. Hanya bebaskan begitu, tidak bisa. Ya, kalau Allah hanya bebaskan begitu saja, maka dia menjadi tidak adil. Karena berarti bahwa diampuni dan dosa tidak direspon oleh keadilan dan kekudusannya. Dan dia tidak bisa begitu. Ya, jadi kalau ada manusia berdosa, sebenarnya Allah harus menghukum dia karena Allah adil. Tapi Allah mengasihi dia, maka Allah mau dia bebas. Ya, Allah mau dia bebas. Perhatikan ini. Tuhan itu berpanjang sabar, kasih setianya berlimpah-limpah. Dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Ya. Nah, bahkan dia membalaskan kesalahan bapa pada anak-anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Saudara perhatikan ini. Tuhan itu panjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tuhan baik. Amin. Oh, baik. Tapi sekali-kali tidak membebaskan orang bersalah dari hukuman. Adil. Berarti dia ini mau mengampuni, tapi dia juga harus menghukum. Maka pengampunan tidak bisa diberikan tanpa menjatuhkan penghukuman terlebih dahulu. Harus ada hukuman dijatuhkan, baru pengampunan mengikuti. Kalau tadi seperti yang dibilang Tuhan dari surga, ampuni saja. Berarti Tuhannya ampuni, yang bawah yang terjadi, yang atas terjadi, yang bawah tidak terjadi. Tapi kalau Tuhan hanya lakukan yang di bawah saja, semua kita masuk neraka, tidak ada orang yang mengalami di atas. Nah, karena itu maka di sini kita melihat ada di atas menyatakan kasih Allah, tapi yang di bawah itu keadilan. Jadi ingat ini, Tuhan
harus menghukum, baru mengampuni. Tuhan harus menghukum, baru mengampuni kita dalam konteks ini ya. Nah, pengampunan yang dia berikan nanti dalam bentuk di mana kita dibebaskan dari penghukuman, sehingga Tuhan harus menghukum, tapi kita tidak dihukum. Perhatikan ini, Tuhan harus menghukum, tapi orang yang dikasihinya tidak kena hukuman. Bagaimana dua ini bisa terjadi? Ini harus butuh satu konsep substitution, penggantian. Saya berikan contoh. Ini katakanlah saya seorang tuan, dia budak saya, dia mencuri. Karena dia mencuri, menurut hukum yang saya tetapkan, orang ini khusus pencurian harus ditampar atau dicambuk 100 kali. Kalau saya adil, saya betul-betul harus pukul dia 100 kali. Kalau saya tidak pukul, tidak adil. Jadi bagaimanapun juga harus pukul. Tapi sebenarnya saya sayang dia. Jadi saya pukul, tapi dia tidak kena pukul. Saya harus tetap pukul supaya adil, tapi dia jangan kena pukul karena saya mengasihi. Bagaimana saya pukul tapi dia tidak kena pukul? Butuh pengganti. Ada orang lain yang datang, biar dia bebas. Saya ambil tempatnya. Yang ini mencuri, yang ini tidak mencuri. Dia tidak bersalah apa-apa. Tapi karena dia juga mengasihi ini, dia harus berdiri di tempat si pencuri ini. Saya yang adil harus tetap pukul 100 kali. Dan saya akhirnya memukul 100 kali. Tapi pukulan itu tidak terkena kepada si pencuri ini, tapi terkena kepada penggantinya. Ya. Ini konsep penggantian atau konsep penebusan. Kalau di dalam agama Buddha tadi dia bilang masing-masing tanggung jawab sendiri. Ya sudah, tanggung jawab sendiri. Allah sikat kau masuk neraka. Selesai. Tapi kekristenan mempunyai konsep penggantian ini, di mana akhirnya yang dikasih tidak dihukum. Tapi sekarang saudara, ada orang pernah tanya saya begini. Oke, Allah mengasihi karena yang bersalah karena dikasihi tidak jadi dihukum. Allah mengasihi. Tapi yang ini kan tidak salah. Yang ini tidak salah kok dihukum. Masa tidak salah kok dihukum? Tidak adil itu. Tidak adil. Di mana keadilan Allah saat menghukum yang tidak bersalah? Penggantinya. Kalau Bapak bersalah pada saya hukumnya ke sana. Kenapa begitu ya? Itu kan tidak salah. Kenapa saya mesti hukum dia untuk kesalahan orang lain? Nggak adil. Betul. Kalau Allah sampai menghukum orang lain, pihak lain, untuk kesalahan manusia, Allah tidak adil. Tapi yang terjadi adalah Allah tidak menimpakan hukuman itu pada pihak lain, tapi Allah menimpakan hukuman itu pada dirinya sendiri. Saya ingat pernah baca satu cerita Hakim Marzuki Darusman. Seorang ibu diajukan ke pengadilan sidang karena mencuri ubi di
kebunnya satu perusahaan. Ya, ibu ini ditanya kenapa mencuri, karena dia tidak punya makanan sama sekali dan anaknya, cucunya kelaparan, tidak bisa makan. Terpaksa dia mencuri. Terpaksa dia mencuri untuk memberi makan anaknya. Nah, dia menangis, tapi hakim itu tetap, kalau hakim bebaskan, itu tidak adil, karena dia bersama mencuri. Akhirnya hakim Marzuki Darusman tetap pada Palu, karena ibu sudah mencuri ubi, maka hukuman tetap hukuman. Keadilan harus ditegakkan. Ibu didenda 1 juta. Menangislah perempuan itu. Untuk makan saja harus curi ubi, dari mana uang 1 juta? Tapi setelah itu hakim Marzuki Darusman berdiri dan dia bilang begini, setelah saya menghukum wanita ini, saya juga menghukum semua yang ada dalam ruang ini. Kenapa? Karena kita semua tinggal di kota ini, makan cukup, minum cukup, tapi kenapa masih ada wanita untuk kasih makan cucunya tidak bisa sampai harus mencuri? Saya mendenda kalian semua. Dimulai dari diri saya sendiri. Dia buka topinya, dia ambil 100.000, saya bayar. 1 juta, saya bayar. Sekarang kalian semua juga edar. Dan diedarkanlah topi itu, dapat uang sekian juta, 1 juta bayar denda, sisanya untuk wanita itu. Keadilan jalan. Kasih jalan. Jadi kasih tidak boleh membatalkan keadilan. Keadilan tidak boleh membatalkan kasih. Tapi kalau terlepas dari Marzuki Darusman denda semua, tapi dia sendiri, dia juga keluarkan bayar 1 juta, tapi dia yang bayar. Kalau dia denda 1 juta, lu yang bayar, kan menjadi tidak adil. Karena bukan orang lain yang bersalah, tapi hakim itu yang memberikan hukuman dan hakim itu yang menanggung hukumannya. Maka di sini tidak ada yang tidak adil. Justru itu kasih. Ya, karena itu Ajit Fernando bilang begini. Tetapi di sini hakimnya lah yang dihukum. Gebauer berkata, pengganti yang mati di Kalvari menyatakan dirinya sebagai hakim seluruh dunia. Jadi yang dihukum justru hakimnya, ya, yang dihukum justru yang memberikan hukuman. Dengan menjatuhkan hukuman atas dosa manusia, keadilan Allah terpuaskan dan terbebasnya manusia, kasih Allah berjalan. Ajit Fernando lagi, dia memberlakukan hukum kasih. Dia mengizinkan hukuman itu menyelamatkan kita. Tapi dia melakukannya tanpa melanggar hukum keadilan atau membatalkan tuntutannya. Apa yang dia lakukan dalam kasih adalah untuk memuaskan tuntutan tersebut. Tuntutan keadilan tidaklah diabaikan atau dibatalkan. Tuntutan tersebut dipenuhi. Satu-satunya jalan Allah bisa melakukan hal tersebut adalah melalui hukuman yang ditanggung anaknya yang tanpa dosa. Ya. Saya mungkin tambahkan sedikit ya. Gini. Harus ada pengganti ya. Kita orang berdosa, harus dihukum Allah, mesti ada pengganti. Pengganti ini tidak bisa sembarang. Pengganti ini harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, dia harus manusia. Karena yang berdosa manusia. Yang berdosa bukan babi, bukan kambing, bukan domba. Yang berdosa manusia, yang mengganti harus manusia. Kedua, yang mengganti tidak boleh berdosa. Karena dia mau ganti orang berdosa. Kalau dia berdosa sendiri, terus sama dengan saya, aku mau ganti saya. Ya kan? Dengar Bapak yang saya omong, syarat masuk neraka itu dosa 1. Ya, jadi dosa 1 saja cukup masuk neraka. Jadi kalau penggantinya dosa 1, itu pengganti juga harus masuk neraka. Maka dia sudah tidak layak ganti kita kalau dia ada dosa 1.
Jadi pengganti ini tidak boleh ada dosa, satu titik pun tidak boleh. Tapi dia harus manusia. Jadi kita sekarang butuh pengganti manusia tanpa dosa. Mari cari dari Sabang sampai Merauke. Ada manusia? Ada. Ada yang tidak berdosa? Cari di Australia, Afrika, Papua, Nugini, dan seluruh kolom langit ini. Syarat pertama ada manusia. Syarat kedua tidak. Berarti cari di dunia tidak bisa dapat pengganti. Cari di atas saja. Begitu cari di atas, ketemu Allah, tidak berdosa. Syarat kedua terpenuhi. Tapi syarat pertama manusia tidak terpenuhi karena Allah bukan manusia. Di sini ada manusia, tapi tidak ada yang berdosa, tidak berdosa. Di sana ada yang tidak berdosa, tapi bukan manusia. Terus, ini susah ini ya, mencari pengganti ini susah. Nah, karena itu Allah mempunyai solusi. Solusinya, karena di sana ada yang tidak berdosa, hanya bukan manusia. Bagaimana yang tidak berdosa itu jadi manusia saja? Ya, oke, itu yang dilakukan. Ayo, turunkanlah Allah jadi manusia. Apakah dia manusia? Bukan. Itu manusia jadi-jadian. Kalau tiba-tiba muncul, lu dari mana muncul? Kalau dia muncul dari lubang batu, ini siapa ini? Ya, asal usul dari mana kok tiba-tiba muncul dari batu? Muncul dari pohon. Ini bagaimana? Kalau begitu, dia harus manusia, harus betul-betul lahir dari manusia supaya jelas dia manusia. Ya, karena itulah utusannya dikirim kepada seorang perempuan muda. Ya, Roh Kudus akan bekerja membuat engkau mengandung. Dan akhirnya melalui pekerjaan Roh Kudus itu Allah Putra. Kita percaya Tritunggal ya. Bapa tidak datang. Yang turun ini jadi manusia ini pribadi kedua, yaitu Allah Sang Putra lahir sebagai manusia. Untuk apa harus lewat Maria? Supaya jelas dia itu sungguh-sungguh manusia. Berarti setelah dia lahir betul ada manusia. Tapi kalau dia sudah lahir, dia tidak boleh berhenti jadi Allah. Karena kalau dia berhenti jadi Allah, dia berdosa pasti. Lalu untuk apa datang? Maka dia sudah jadi manusia. Pada saat yang bersamaan, tidak boleh hilang Allahnya sedikit. Ini hati-hati kalau kita korban Natal. Seringkali kita korban Natal, oh Allah meninggalkan kealahannya dan menjadi manusia. Loh, kalau dia jadi manusia, tinggalkan kealahan, dia pasti berdosa. Dia tidak menanggalkan kealahan, tidak. Dia menanggalkan kemuliaan, tapi kealahan tidak. Dia tetap Allah 100% sempurna. Hanya kemuliaannya tidak dibawa. Menurut kitab Zakaria, dia turun, Bukit Zaitun terbelah kalau dia turun dengan kemuliaan. Ya, kalau dia datang dengan kemuliaan, Bukit Zaitun saya terbelah, apalagi perutnya Maria. Ya. Karena itu, menurut Paulus Filipi pasal 2, dia mengosongkan dirinya. Kenosis bahasa Yunani, bukan berarti berhenti jadi Allah, tidak. Tapi dia dengan rela hati tidak mempergunakan seluruh sifat Allahnya, atribut Allahnya, kemahakuasaannya untuk mempermudah hidup. Dia kan Allah. Kalau Allah itu kan maha hadir. Mau pergi ke Yerusalem, tapi ini pakai repot-repot pinjam keledai, kan susah ya. Kenapa? Karena dia tidak mempergunakan seluruh atribut kealahannya. Tidak. Itu namanya mengosongkan diri. Nah, karena dia Allah, dia tidak berdosa sama sekali. Tapi dia juga manusia. Berarti sekarang sudah ada satu manusia tidak berdosa, satu-satunya di dunia.
Tidak ada di lain. Karena itu, dia sudah memenuhi 2 persyaratan ini, maka dia layak jadi pengganti. Dia layak jadi pengganti. Ya. Nah, tapi mengganti untuk apa? Ganti apa? Ganti kita untuk apa? Untuk dihukum. Ganti kita untuk dihukum. Itulah sebabnya perlu naik di atas kayu salib dan mati. Kenapa mesti mati? Karena hukuman dosa pada hari engkau memakan buah itu pastilah engkau mati. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Kalau dia harus ganti saya, dia harus mati. Orang Islam tanya, Allah kok bisa mati? Saya jawab, Allah tidak bisa mati. Terus, tapi dia mau mati. Terus bagaimana? Supaya bisa mati, jadi manusia dulu. Kalau dia tidak jadi manusia, tidak bisa mati. Maka, tapi mati ini penting untuk penggantian. Makanya, supaya bisa mati, dia perlu jadi manusia. Tapi tidak bisa dong. Masa Allah kok bisa mati? Masa Allah kok mau mati? Saya tanya balik, saya tanya ya, Allahmu itu maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Kalau Allahmu itu maha kuasa itu apa? Bisa bikin apa saja? Ya, saya tanya. Kalau Allahmu mau mati, bisa atau tidak? Dia bilang tidak bisa. Kalau begitu Allahmu tidak maha kuasa. Ya kan? Allahmu tidak maha kuasa. Allah saya itu maha kuasa. Dia mau mati bisa, ada caranya, yaitu jadi manusia dulu. Selesai. Karena itulah maka seluruh proses kematian itu adalah proses penggantian kita. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditangguhnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukan karena kejahatan kita. Ganjarannya dengan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Perhatikan, oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Ini bukan sembuh jasmani, ini sembuh rohani. Karena apa? Ada penyakit itu juga bukan penyakit jasmani. Karena apa itu? Pemberontakan, kejahatan, oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Jadi kalimat oleh bilur-bilurnya kita sembuh itu adalah berkaitan dengan penyakit rohani. Ya, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, ini konteks penebusan. Luar biasa ya, cara Allah. Cari jalan keluar. Makanya saya senang sekali lagi. Terpujilah Allah, hikmat yang besar. Wah, hikmat Tuhan ini begitu besar, maka dia layak dipuji. Pujilah, pujilah, lihatlah dunia. Oh, itu lagu agung sekali. Ya, kenapa? Karena menggambarkan, bayangkan di mata manusia tidak ada solusi, tapi Allah punya solusi. Dan solusinya cuma satu, yaitu penggantian. Dan yang bisa layak menggantikan cuma satu. Karena itu tidak bisa ada jalan yang lain masuk surga, tidak bisa. Maka pluralisme itu tidak paham doktrin keselamatan Kristen, termasuk inklusivisme tidak paham. Nah, agama lain tidak punya konsep demikian. Mereka tidak mau menerima adanya seorang penyelamat. Maka mereka bilang mereka mau selamatkan diri sendiri. Ada seorang Islam ngomong dengan saya, Kristen tuh kenapa mentalnya tuh mental harap gampang ya, mental malas. Kok semua diserahkan pada Yesus? Kami ini umat Islam, ya, kami yang berbuat, kami yang bertanggung jawab, kami yang berdosa, kami yang akan bertanggung jawab. Kalau harus masuk neraka, saya akan terima masuk neraka dengan lapang dada. Daripada Kristen yang mentalnya
pengemis, katanya. Saya bilang begini, kalau saya mampu melakukan sesuatu, saya sanggup, tapi saya tidak mau lakukan dan harap orang lain lakukan bagi saya, itu memang mental pemalas, harap gampang dan pengemis. Saya bisa ambil gelas ini dan minum, bisa. Tapi, tolong saya mau minum kopi, tolong Pak ambil ke saya. Itu mental harap gampang dan pengemis. Ya kan? Bisa lakukan sendiri, jangan bergantung pada orang. Tapi masalahnya bagaimana kalau hal itu mustahil bagi saya? Dan satu-satunya kemungkinan adalah bergantung pada orang. Misalnya, kita harus menyeberang lautan Atlantik. Ada dua pilihan. Yang pertama, usaha sendiri, tidak mau bergantung pada orang lain, jadi berenang. Yang kedua, saya sadar bahwa itu mustahil, jadi saya hanya harap ada satu orang pahlawan yang sudah siap kapal, kasih tiket gratis, saya tinggal naik dan dipastikan sampai seberang. Saya pilih itu. Kau pilih berenang. Ya, pertanyaannya, saya mental pengemis atau kau yang bodoh? Ya, bukan mental pengemis, saya tahu diri bahwa tak mungkin saya berenang menyeberang lautan Atlantik. Tapi kau tidak tahu diri. Kau kira kau sanggup berenang sudah. Jangan ke Atlantik, pergi ke Rote, saya sampai pukul apa kau ya. Lalu jangan sok-sokan lah, saya akan masuk neraka dengan 8 dada. Sampai neraka kau punya dada bolong. Orang tidak tahu murka Allah, saudara. Murka Allah itu begitu mengerikan, sampai Yesus saja ketakutan. Yesus sebagai manusia, ya Bapa, jikalau sekiranya cawan ini lalu, cawan murka Allah itu. Sampai Lukas bilang dia keringat, tetesan darah. Dalam ilmu medis itu disebut hematidrosis. Terjadi tingkat ketegangan yang tinggi, kapiler-kapiler di dalam itu pecah sampai keluar titik-titik darah keluar bersama keringat. Itu benar secara medis. Itu hanya dimungkinkan kalau orang dalam tingkat stres tinggi dalam dunia medis. Yesus pasti mengalami ketegangan yang besar. Apa sih yang Yesus takut? Mati? Bukan. Calvin mengatakan, Yesus bukan takut mati, tapi dia dalam penglihatannya telah melihat beberapa jam lagi tsunami murka Allah sudah bergelombang datang siap menghantamnya. Jadi, kalau Yesus saja gentar terhadap murka Allah, kau siapa? Sampai tidak takut. Kalau kau tidak takut bukan karena kau berani, tapi kau tidak tahu apa-apa tentang murka Allah. Karena kalau kau tahu murka Allah, gentarnya bukan main. Ya, saudara, ada seorang penginjil Amerika namanya Jonathan Edwards. Jonathan Edwards ini bukan orang Pentakosta yang korban berapi-api, tidak. Ini orang Protestan tua yang korbannya tunduk, angkat muka, tunduk. Tapi saudara, satu kali dia berkhotbah, ini khotbah menggemparkan. Temanya sinner in the hand of an angry God. Orang berdosa di tangan Allah yang maha murka. Dia angkat tunduk. Terakhir khotbahnya dia angkat. Jangan tidak ada lagi atas kursi. Di mana semua sudah merayap, meraung-raung menangis. Ada yang pegang pintu tiang gereja karena merasa sudah hampir terlempar ke neraka. Bagaimana dia menggambarkan neraka? Edwards menggambarkan neraka mengerikan. Dan itu benar. Saudara, ini Sinner in the Hand of an Angry God. Ini buku tipis saja. Sudah diterbitkan dalam bahasa Indonesia. Ya, saudara boleh cari mungkin di toko buku, mungkin ada. Ya, tapi saya mau kutip sepenggal kata-kata dari Jonathan Edwards. Dia bahas neraka. Ini adalah murka yang kekal. Adalah sesuatu yang menakutkan atau mengerikan untuk menderita kehebatan dan murka Allah yang maha kuasa ini untuk satu saat saja. Tapi kamu harus menderita sampai kekal. Kamu akan benar-benar putus asa.
untuk bisa mendapatkan pembebasan atau akhir pengurangan, peringanan hukuman atau istirahat. Kamu pasti akan tahu bahwa kamu akan menjalani zaman-zaman yang panjang, berjuta-juta zaman dalam pergumulan dan pertentangan dengan pembalasan hebat tanpa belas kasihan ini. Dan bila kamu telah menjalaninya begitu banyak zaman, telah kamu lalui dengan cara ini, maka kamu akan tahu bahwa semua itu hanya satu titik dibandingkan dengan waktu yang tersisa. Dengan demikian hukumanmu itu betul-betul tidak terbatas. Maksudnya dia begini. Kalau kamu sampai masuk neraka, satu titik kamu masuk neraka 2019, mati masuk neraka. Di neraka kamu jalani 2020, 2021, 2000, 3000, 4000, 5000 sampai tahun 1 juta. Setelah kamu sudah berjuta-juta zaman menderita neraka, kamu lihat kembali ke titik waktu kamu masuk tahun 2019, lihat ke belakang. Ternyata sudah sekian juta zaman dari 2019 sampai sekarang. Sudah sekian juta tahun, itu hanya satu titik. Dan begitu kau balik, sampai kapan lihat ini? Tidak ada ujung. Kalau satu titik saja itu sudah 1 juta zaman. Terus ini panjang yang belum selesai ini sampai kapan? Kamu, dia katakan, tidak ada peringanan. Masuk surga itu ada istirahat ya. Dari jari lelah kita. Makanya kita kalau orang mati tulis RIP, rest in peace, istirahat dalam damai. Tapi jangan sembarang, kalau orang mati pasti RIP. Kalau dia masuk neraka tidak ada RIP. Masuk neraka tidak ada RIP. Makanya saya tidak sembarang tulis rest in peace. Lihat dulu kalau saya yakin ini orang betul-betul orang beriman, rest in peace. Tapi kalau ini orang rasanya ini masuk neraka ini ya. Iya. Saya baru memakamkan orang bunuh diri. Orang bunuh diri mana mungkin masuk surga. Ya kan? Nah, lama urip. Nah, maka hukuman tanpa peringanan. Orang kalau sakit itu ada kasih ringan, break sedikit, istirahat sedikit kan lumayan ya. Saya belum pernah melahirkan, tapi menurut cerita ibu-ibu, kalau mau melahirkan tuh, sudah sakit tapi ada istirahat sejenak sedikit baru. Ya mama. Ulang. Sakit, break sedikit. Sakit itu biar hebat, asal ada break begitu. Saya pernah ke Seleo, jatuh motor, pergi tukang urut, ya urut. Saya bilang mama, kalau saya bilang stop ya. Dia, mama ada stop, dia urut terus. Saya bilang, mama, saya bilang stop ya. Nih, lanjut. Berarti biar sakit ada break lumayan. Tapi di neraka sakitmu, menderitamu tidak ada break. Mengerikan. Ya. Nah, makanya Kristus menanggung hukuman itu. Kita mati ini kan ada mati jasmani, mati rohani, dan mati kekal. Kristus tanggung tiga-tiga ini di kayu salib. Mati jasmani waktu dia bilang, ya Bapa ke dalam tangan kuserahkan nyawa. Itu mati jasmani. Berarti dia tanggung mati jasmani kita. Mati rohani dia tanggung. Mati rohani terpisah dari Allah. Maka dia Eli lama sabachthani. Bisa. Mati kekal juga dia tanggung. Kapan? Mati kekal itu kan di neraka. Ya, Kristus menanggung hukuman neraka. Tidak masuk ke neraka, tapi ditanggung di atas kayu salib. Kapan? Kalau saudara ingat pengakuan iman rasuli, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Discended in inferno. Bahasa Latinnya inferno itu neraka. Makanya pengakuan iman dalam bahasa Inggris itu pakai hell, turun ke neraka. Jadi Kristus turun ke neraka bukan berarti betul-betul masuk neraka, tapi menanggung hukuman neraka itu di atas kayu salib. Gejalanya apa? Dalam Lukas 16, cerita Abraham, Lazarus dan orang kaya. Singkatnya, Lazarus masuk surga, orang kaya masuk neraka.
Di neraka orang kaya omong, Bapak Abraham suruh Lazarus bawa air karena aku menderita kehausan. Ada sejenis kehausan di neraka. Dan di atas kayu salib Yesus bilang, aku haus. Itu gejala bahwa dia menanggung siksa neraka. Tapi kan masuk neraka itu selama-lamanya. Kenapa Yesus hanya berapa jam? Ya, karena ada orang tanya begitu. Kan masuk neraka, kalau Yesus harus menanggung neraka selama-lamanya, tapi kenapa berapa jam sudah selesai? Ya, karena dia itu bukan cuma manusia biasa, dia Allah manusia. Sehingga apa yang kita harus pikul selama-lamanya bisa dia pikul tanpa keringanan, hanya dalam 3 jam selesai. Suruh bawa pasir dari sini pindah ke sana, saudara suruh anak saudara kerja 1 hari belum selesai, tapi saudara dengan kekuatan lebih hebat bisa berapa jam selesai. Ya, kalau begitu dia sudah bayar semuanya, dia sudah tanggung semuanya. Nah, maka saudara-saudara di sini seluruh di ujung akhir dia bilang sudah selesai. Apa yang selesai? Semua dosa itu sudah selesai. Dosa yang mana? Yang mana saja? Yang mana saja? Yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Saya lahir tahun 1977. Seandainya saya baru percaya Yesus 2019, maka dosa saya dari 1977 sampai 2019 beres. Dosa saya di 2019 beres. Rencana mati tahun 2000, misalnya 2040. Ini kan masih 2019, kan masih panjang ini. 2040 itu masih banyak dosa saya bisa buat ini. Termasuk apabila ada pendeta selingkuh apa, ini masih banyak ini. Tapi ternyata sudah selesai. Berarti dia bayar juga sampai 2040, sampai dosa terakhir sebelum saya turun lubang kubur. Semua. Pertanyaannya, dosa mana yang bisa membuat saudara masuk neraka lagi? Kalau semua sudah dihapus. Ada orang bilang begini, Pak Pendeta, masa Yesus sudah menghapus dosa 2019 sampai 2040? Kan dosanya belum ada. Bagaimana Yesus menebus dosa yang belum ada? Saya jawab, Tuhan Yesus mati, hapus dosa, tebus dosa itu 2000 tahun yang lalu. Waktu dia mati 2000 tahun yang lalu, jangankan dosamu, kau sendiri belum ada. Gitu. Tapi itu berarti bahwa kuasa penebusan Kristus bergerak ke depan, mampu bergerak. Sementara dia bisa bergerak ke belakang untuk menebus orang percaya perjanjian lama. Kuasa Kristus bergerak ke belakang, bergerak ke depan. Kalau dia bisa, saya misalnya dosa tahun 2000. Waktu Yesus mati 2000 tahun yang lalu juga dosa saya 2000 juga belum ada, tapi dia bisa tebus. Mengapa dia tidak bisa tebus terus? Ya Pak, tapi kan dosanya belum ada. Ya begini saja. Kalau Bapak punya anak mau kuliah di Surabaya, Bapak antar dia kuliah, masuk ini katakanlah bulan Juni, ya. Bapak cari kasih dia tempat kos, lalu sebelum Bapak pulang Kupang, Bapak bayar memang itu uang kos sampai Juni, sampai Desember. Sekarang baru bulan Juni, Oktober belum, November belum, tapi Bapak tahu pasti dia akan tinggal di situ. Sebelum dia tinggal, Bapak bayar duluan. Kan begitu. Yesus tahu bahwa nanti di tahun ini kita akan berdosa ini. Tapi waktu dia membayar semua, bayar semua sekaligus. Nah, kalau dia sudah bayar semua, dia sudah menanggung semua. Yang kita tanggung berapa? Tidak ada. Kalau kita tidak tanggung berapa lagi, tidak ada yang kita tanggung, kira-kira mati masuk surga atau neraka? Masuk surga atau neraka? Kalau Yesus sudah tanggung semua, surga. Saya tidak tanggung satu pun. Surga atau neraka? Apakah ada kemungkinan saya masuk neraka? Dosa mana
yang membuat saudaramu sembarangan? Dosa yang mana? Ya, tapi kalau besok saya selingkuh, pertanyaannya, dosa besok saya selingkuh itu Tuhan tahu atau tidak? Waktu dia bayar, dia sudah bayar termasuk itu tidak? Kalau dia sudah bayar termasuk itu, bagaimana kau bisa tanggung dosa itu? Jadi Pak Pendeta, kalau kita berdosa besok, kita tetap masuk surga. Iya, enak ya. Sayang kalau tidak dipakai. Begini, kalau kau benar-benar sudah dilahirkan kembali, pasti dalam hatimu ada keinginan taat. Tapi kalau kau punya pikiran otak warna begitu ya. Jadi kalau saya berdosa juga tetap masuk kesempatan berdosa. Itu bukti kau bukan orang percaya, belum lahir baru. Kau mati masuk neraka. Tapi kalau kita sudah dilahirkan kembali, keinginan kita ini condongnya taat. Menyenangkanmu itu kerinduan kita. Jadi biarpun sudah dosa kita di depan, Tuhan sudah bayar, tapi kita tidak akan sengaja memperbaiki. Kita justru akan berjuang untuk hidup taat, menyenangkan. Ya, bisa jatuh, bisa selingkuh, bisa. Tapi sikap terhadap dosa beda. Ayam bisa jatuh dalam air, bebek juga bisa jatuh dalam air. Bedanya di mana? Ayam kalau jatuh pasti usaha terbang kedua. Kalau bebek jatuh berenang di dalam. Pertanyaannya, kau seperti ayam atau bebek? Ya. Nah, karena itu maka inilah konsep penebusan. Kita belum selesai ya. Pada sampai sini kita beri masuk tanya jawab. Kalau bertanyanya nanti akan saya jelaskan nanti. Tapi kalau pertanyaan seputar ini, mari kita Penebusan dosa. Jadi Yesus sudah tebus dosa kita kemarin, hari ini dan nanti sudah selesai. Silakan. Saya tahu banyak yang sedang bergumul ini. Kita Pentekoste ini satu dosa saya neraka. Biar percaya Tuhan juga dosa neraka. Jadi sudah neraka itu bolak-balik kemarin. Nah, silakan. Saya beri 2 kanan 2 kiri. Pak Joni dari mana sih? Ini gimana sih nomor bergumul dengan dosa? Silakan. Maksudnya bukan berhubungan dengan dosa, berhubungan bergumul dengan ajaran tentang dosa. Ya. Silakan di mana sih yang singkat, jelas dan memang pas. Terima kasih. Yang saya tanyakan tadi Bapak bilang bahwa pilu-pilu Tuhan Yesus itu menyembuhkan sakit secara rohani ya, pemberontakan. Tapi biasanya begitu kalau berdoa orang sakit, oleh pilu-pilu Tuhan sembuh. Jadi apakah ini benar atau salah? Terima kasih. Begini, kalau kita menafsir ayat, kita harus ingat konteks. Ingat ya, saya sudah pernah ajar ya, hermeneutics. Konteks itu ikatan ayat. Kita tidak boleh sembarang mencomot ayat menerapkan pada segala situasi. Matius pasal 28. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Ini pernah dipakai untuk pemberkatan nikah. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Padahal ini ayat ini kalau lihat, pergi jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Ini ayat berkaitan dengan penginjilan. Jadi orang yang memberitakan Injil, Tuhan akan menyertai dia, bukan orang yang mau kawin. Kalau memang Tuhan akan menyertai orang mau nikah, tapi pakai ayat lain. Jangan ayat ini. Ayat ini khusus bagi orang yang melayani atau memberitakan Injil. Lukas 6 ayat 38. Berilah, maka kamu akan diberi.
Suatu takaran yang baik dipadatkan, digoncang dan tumpah keluar, dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan padamu. Ayat ini pernah dikutip, taruh di amplop persembahan. Berilah, maka kamu akan diberi. Maksudnya apa kalau taruh di amplop persembahan? Kasih persembahan, Tuhan akan berkati kamu. Terakhir, ukuran yang dipakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Jadi kalau amplopnya isi banyak, Tuhan akan berkati kau banyak. Amplopnya isinya merah-merah, Tuhan akan kasih kau merah-merah juga. Tapi kalau amplopnya tipis-tipis saja, ya Tuhan juga berkati kau sedikit. Ada amin? Ini saudara harus biasakan di gereja ya, supaya jemaat jangan buru-buru amin ya. Suruh kalau setiap kali ada amin, pikir baik-baik dulu ya. Nah, tapi lihat konteks ayat ini, apakah tentang persembahan? Tidak. Ini, jangan kamu menghakimi, maka kamu akan dihakimi. Jangan kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampuni, maka kamu akan diampuni. Berilah, kamu akan diberi. Ini bukan beri uang. Berilah penghakiman, kamu dapat penghakiman. Kalau mohon lihat ke belakang, karena ini lagi materias, apa mau cerita nanti saudara berikan. Beri hukuman, kamu akan dihukum. Beri pengampunan, kamu akan diampuni. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan padamu. Maksudnya kalau kau banyak menghakimi, kau banyak dihakimi. Kau banyak menghukum, kau banyak dihukum. Kau banyak mengampuni, kau banyak diampuni. Itu maksudnya. Jadi ayat ini tidak berhubungan dengan persembahan. Nah, itu konteks. Nah, kalau kita lihat Yesaya 53 tadi, oleh bilur-bilurnya kita sebut, itu dikaitkan dengan kejahatan kita sekalian. Itu berarti itu berkaitan dengan sakit secara rohani. Ku hilang buta bercela, olehnya ku sembuh. Sembuh itu bukan sembuh jasmani, sembuh rohani. Karena itu maka adalah tidak tepat kalau kita doa orang sakit lalu pakai oleh bilur-bilurnya sembuh. Tidak tepat ayatnya. Sebelum saya lanjut, ada yang mau protes ini? Silakan, ada yang mau protes kata ini. Silakan. Kalau oleh bilur-bilurnya dipakai untuk kesembuhan rohani, bukan jasmani. Silakan. Saya betul-betul menanti protes. Dengan argumentasinya. Ya, lihat. Kalau saudara tidak protes, nah, saya justru menunggu ya. Sekarang saudara, 1 Petrus 2 ayat 24. Kita lihat ini. Dia sendiri telah memikul dosa. Ini dosa ya. Di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Jadi oleh bilur-bilur telah disembuh. Semua ini dikaitkan dengan dosa. Bukan dengan tumor, lumpuh, buta, tuli. Tapi ada ayat menarik di sabar ya, saya tidak hafal ayatnya. Nah ini, menjelang malam dibawa kepada Yesus banyak orang kerasukan setan. Dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh dan menyembuhkan orang-orang menderita sakit. Ini sakit jasmani. Lalu ayat 17, hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Supaya genap yang disampaikan Nabi Yesaya. Mana ayatnya? Yang tadi. Loh, kalau begitu ini jasmani loh. Berarti bisa. Ini penjelasannya. Yesus itu terbiasa memakai jembatan hal-hal jasmani untuk mengarah kepada perkara rohani.
Dia melakukan sesuatu yang jasmani untuk mengajarkan kebenaran rohani. Contoh, waktu dia menyembuhkan orang buta, tadi buta tidak lihat sama sekali, gelap semua, sekarang sudah sembuh, sudah lihat terang, itu jasmani. Begitu orang buta sembuh dan sekarang sudah lihat terang secara jasmani, Yesus meloncat kepada perkara rohani. Akulah terang dunia. Jadi dia pakai mujizat jasmani untuk mengajar rohani. Pada waktu dia bicara dengan perempuan Samaria, minta minum air dari sumur itu, terus dia bilang, ya, barang siapa minum air ini, dia tidak akan haus sampai selama-lamanya. Berarti dari air sumur, Yesus meloncat kepada masalah rohani, yaitu air hidup. Pada waktu dia membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan, itu jasmani. Tapi dia pakai itu meloncat kepada perkara rohani. Akulah roti hidup. Jadi itu kebiasaan Yesus. Di sini dia melakukan penyembuhan orang sakit jasmani, tapi dia meloncat untuk mengajarkan perkara rohani. Penyakit kita lah yang ditanggung. Jadi penyakit di sini tetap penyakit rohani. Tapi Yesus meloncat dari jasmani ke rohani. Ya, jadi dari semua ini terlihat bahwa kalimat oleh bilur-bilurnya kita sembuh itu tidak berkenaan dengan penyakit jasmani, tapi dengan penyakit rohani. Silakan Pak Izoni. Ya, tadi berkaitan dengan pembahasan tentang keadilan dan belas kasihan Allah. Di dalam Roma 9 ayat 27 di situ dikatakan bahwa dari jumlah Israel yang banyak dikatakan hanya sisanya yang diselamatkan. Lantas di dalam Roma 11 ayat 26 dikatakan bahwa seluruh Israel itu diselamatkan. Apakah kedua ayat ini bertentangan? Tidak. Saya mau mengajar saudara semua, tapi saya mengajar saudara semua, tapi saya mau mengajar khusus semua yang berbaju merah. Pertama saya bilang semua, berarti siapa saja. Tapi berikut saya juga hanya merah, hanya berapa orang. Tapi kata semua itu juga berlaku bagi semua yang berbaju merah. Jadi kata semua tidak harus berarti universal, tapi ada terbatas. Perhatikan ya. Perhatikan. Dan aku, apabila aku ditinggikan, kalau Yesus ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang padaku. Aku akan menarik semua orang datang padaku. Kalau semua orang datang pada Yesus, neraka masih ada isi? Kosong. Pertanyaannya, apakah semua orang memang datang pada Yesus? Banyak yang tidak. Kalau begitu semua orang di sini itu tidak boleh dimengerti sebagai setiap individu dalam dunia. Tidak. Kalau begitu siapa semua orang ini? Semua orang ini adalah semua orang pilihan. Dengar begini. Kapal feri dari Tenau berangkat ke Rote, tenggelam dan semua orang mati. Semua orang mati itu bukan berarti ada orang di Kolbano mati, orang di Papua Nugini mati, orang tidak. Maksudnya terbatas. Hanya semua orang yang di dalam kapal. Yang tidak di dalam kapal tidak mati. Nah, semua Israel akan diselamatkan. Tapi tadi ada ayatnya satu sisa. Semuanya apa? Semua yang sisa. Jadi gini, Tuhan itu punya orang pilihan, termasuk dari Israel. Secara nasional, Israel seluruhnya itu bangsa pilihan Allah. Tapi secara rohani, tidak seluruh Israel pilihan Allah. Hanya ada orang-orang tertentu pilihan khusus Allah mendapat kasih karunia untuk diselamatkan. Nanti orang-orang pilihan itu yang akan ada sisa dari Israel. Sisa Israel itu adalah orang-orang pilihan itu.
seluruh Israel akan diselamatkan. Bukan seluruh Israel. Yudas Iskariot itu Israel juga. Apakah Yudas juga ikut diselamatkan? Tidak. Jadi maksudnya suatu sisa Israel akan diselamatkan. Itu artinya sisa dalam pandangan kaum pilihan Allah. Ya, begitu. Puas lagi? Ya. Saya kasih sebelah kanan mungkin 1-2 orang. Berkaitan dengan penebusan dan ini apa? Jangan lewat ya. Penebusan keselamatan ya dan penggantian. Obet ya. Nanti setelah Pak Marlon baru Obet. Silakan Pak Marlon dulu. Bung Marlon. Terima kasih. Yang saya menanyakan tentang tadi Bapak sampaikan tentang dosa rohani dan dosa jasmani yang menjadi kenyataan pelayanan hamba Tuhan di lapangan. Penyakit jasmani, penyakit rohani. Ya. Bukan dosa jasmani, dosa rohani. Iya, minta maaf. Ya. Jadi bagaimana caranya bisa membedakan ini penyakit rohani dan ini dosa rohani dan ini dosa jasmani? Minta maaf. Ini penyakit rohani atau penyakit jasmani? Terima kasih. Ya lihat saja, pokoknya kalau itu sudah berkaitan dengan dosa, kejahatan, itu penyakit rohani. Orang suka mabuk itu sakit rohani. Orang berzina, penyakit rohani. Orang suka mati, pokoknya semua dosa itu penyakit rohani. Ya kalau penyakit jasmani ya berkenaan dengan fisik kita, batuk, flu, lumpuh, tuli, kanker, begitu saja. Jadi yang disebut penyakit rohani itu ada dosa. Ya. Dan seandainya kalau diundang atau dipanggil betul untuk berdoa, doa yang akurat yang akan memberikan jawaban yang pasti seperti apa Bapak? Ini doa untuk apa? Untuk dalam hal-hal ini. Gini, kalau untuk doa dosa untuk penyakit rohani yaitu dosa, yang dibutuhkan sekarang bukan doa, penginjilan. Tentu ada doa di dalam, tapi yang paling utama itu adalah injili orangnya. Beritakan tentang Yesus, karena hanya Yesus yang bisa menyembuhkan penyakit rohani. Ya, oleh bilur-bilurnya kita jadi sembuh. Jadi kalau saya menghadapi orang berdosa, yang saya harus tawarkan adalah Yesus Kristus. Memberitakan Yesus, kematiannya yang menebus dan sebagainya yang sudah kita bahas tadi. Kalau Bapak percaya, terima Yesus, selamat. Saya di Rote, pas di Ba'a, kalau ada orang bilang ada orang sudah sakit, kayaknya harapan hidup tipis. Di mana begitu? Bisa pergi doakan? Saya boleh. Langsung naik ojek berapa jam sampai. Saya sudah lupa nama fannya, namanya Bapak Lazarus. Saya datang, saya lihat penyakitnya, parah ini. Saya tidak mendoakan dia untuk sembuh. Lebih baik saya injili dia dulu. Siapa tahu mati, dia selamat. Setelah itu baru saya berdoa minta kesembuhan. Tapi kan berdoa minta kesembuhan kan belum tentu Tuhan mau sembuhkan. Kalau Tuhan sudah saatnya mati kan dia mati. Lebih baik saya selamatkan dulu nyawanya melalui pemberitaan Injil. Ya, daripada berdoa untuk dia sembuh, pas dia sembuh, ya, tapi kalau dia tidak percaya Yesus, jadi saya beritakan Injil. Saya beritakan Injil. Ingat, pemberitaan Injil itu penting untuk menyadarkan orang bahwa dia berdosa. Kalau dia tidak sadar berdosa, susah. Orang kalau hanya orang sakit yang butuh tabib, ya, tapi kalau orang sehat atau rasa diri sehat tidak perlu tabib. Saya mulai mengorek dia, menjelaskan tentang dosa. Kita semua orang berdosa. Mungkin Bapak pernah mencuri, ya kan? Tidak pernah. Atau mungkin Bapak pernah pukul istri? Tidak. Maki anak-anak? Tidak. Bapak mungkin pernah iri hati dengan orang? Tidak. Benci orang atau marah orang? Tidak. Ini semua tidak. Atau Bapak utang tapi tidak pernah bayar? Tidak. Saya bayar semua. Atau mungkin Bapak pernah bolos gereja? Tidak. Dari dulu sampai sekarang saya gereja terus. Saya dalam hati saya bilang, ini orang rasa diri baik. Kalau dia rasa diri baik, susah untuk ditolong. Saya coba daftar dosa yang banyak, 10 hukum saya kasih keluar semua. Tidak.
Nah, namanya Lazarus Rondo. Ya. Nah, lalu saya bilang, coba Bapak ingat-ingat. Saya sebut-sebut, lalu dia bilang begini, saya tidak pernah curi. Hanya teman-teman saya pernah curi kambing. Mereka potong makan dan saya ikut makan. Nah, saya bilang itu dia. Itu satu saja ikut makan sudah bisa bikin Bapak masuk neraka. Ya. Jadi itu saja masuk neraka. Iya. Saya lalu akhirnya cerita tentang Tuhan Yesus. Ya, penting sampai tuntun dia berdoa, buka hati terima Yesus sebagai juru selamat. Lalu pas saya mau pulang, dia bilang begini, jadi Pak Pendeta, kalau begitu sekarang saya mati, saya masuk surga? Saya bilang iya. Lalu dia tanya lagi, kalau Pak Pendeta mati, masuk surga juga? Ya, saya pasti masuk surga. Saya juga. Ya. Tiba-tiba dia sorong tangan pada saya. Dia bilang, Pak Pendeta, dia lihat mata saya, dia pegang dua tangan. Pak Pendeta, sampai jumpa di surga. Saya pulang sampai Kupang dengar mati dia. Waktu dia mati, saya dalam hati Pak Lazarus, sampai jumpa. Jadi obat bagi penyakit rohani tidak lain, Kristus yang bisa menyelamatkan. Bagaimana dengan penyakit jasmani? Nah, itu baru perlu. Penyakit jasmani juga kita ini kadang-kadang kita harus bedakan. Penyakit itu ada 3 macam. Penyakit murni, penyakit jasmani, batuk, flu, dan sebagainya. Ada penyakit gara-gara aspek psikologis. Tekanan batin bisa sakit. Orang sakit mah tidak selamanya karena faktor fisik. Stres bisa mah. Ya, kepala sakit dan lain sebagainya, penyakit bisa. Kebencian, iri hati, itu bisa mengakibatkan banyak penyakit. Ketiga, penyakit gejala demonis. Ini pekerjaan kuasa gelap. Ini harus bisa dibedakan oleh kita hamba Tuhan. Kalau sudah bisa dibedakan, cara menanganinya juga harus sesuai. Kalau dia betul-betul sakit karena batuk flu, karena udara lagi tidak bagus, lu hardik itu setan juga dalam nama Yesus. Setan flu kami usir dalam nama Yesus. Tidak ada setan di situ. Yang perlu dilakukan adalah beli obat, minum. Karena itu sakit jasmani. Tapi kalau penyakitnya aspek psikologis, penanganan psikologis harus jalan. Hati yang gembira adalah obat. Tidak bisa dikacaukan. Sekarang, hati gembira adalah obat itu penyakit psikologis. Tapi kalau tulang patah, itu harus ditangani secara medis. Karena tulang patah, jatuh motor tulang patah. Menurut Alkitab, hati yang gembira adalah obat. Coba lu gembira, coba. Saya lihat itu tulang tersambung atau tidak. Tidak. Tapi ada penyakit karena pekerjaan kuasa gelap. Disinilah kita butuh doa peperangan habis-habisan di situ. Usir itu setan. Kalau belum berhasil jenis seperti itu, harus doa puasa. Baru kita ajar itu. Harus begitu. Jangan semua penyakit kita usir setannya. Pendeta Stephen Tong pernah bilang begini. Satu hari Tuhan Allah jalan-jalan di taman. Ini cerita saja ya. Ada suara tangisan yang memilukan hati. Tuhan Allah cari-cari di mana. Ternyata suara iblis. Iblis menangis. Iblis, kenapa nangis? Sedih sekali. Kenapa? Saya ini manusia itu memang berdosa, ya. Tapi semua kasih salah di saya. Mereka memang saya goda mereka. Mereka juga mau selingkuh, mau berzina. Tapi setelah itu mereka usir. Roh selingkuh kami usir. Ya. Padahal mereka juga mau. Nah, kebanyakan kita kasih salah setan. Harus lihat kasus. Ya. Penyakit jasmani, tangani secara jasmani. Psikis, tangani psikis. Kuasa gelap, tangani dengan penanganan rohani, menghadapi kuasa gelap. Ini. Nah, masalahnya kita punya persetujuan doa. Lu sakit apa saja, pergi berdoa, pasti jawabannya orang bikin. Dan orang bikin ini selalu tidak jelas, orang hanya kasih gejala-gejala. Ya, orang bisa makan lagi gara-gara itu. Pernah di gereja kami main kehilangan uang. Uang hilang. Nah, ada yang usul bagaimana kalau kita cari hamba Tuhan dan berdoa. Saya bilang hamba Tuhan kalau berdoa itu biasa dia hanya kasih gejala, ciri-ciri. Coba dia omong langsung orang jelas.
Tapi kalau dia berdoa kasih ciri-ciri, oh yang ambil uang ini pendek-pendek, agak gemuk, saya tumbuh dia tuh. Jadi penanganan harus sesuai, ya. Jangan anti ini. Kalau memang untuk peperangan rohani, memang harus usir kuasa gelap, ya harus. Ya, jadi kalau untuk penyakit jasmani, ya doa seperti itu bisa. Tapi kalau penyakit rohani yang adalah dosa, harus pemberitaan Injil. Terima kasih. Oke. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.
wabarakatuh.